Oke, live. Oke, halo guys, welcome back with kami dari BPJS Pematang Siantar. Kali ini kita balik ke sesi live streaming guys, yang mana setiap Kamis kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen seputar seputar JKN dengan kesehatan nasional. Jadi untuk hari ini tuh kita kedatangan tamu spesial guys dari koordinator PP3RS sebagai koordinator satu ya Bang? Satu sebutannya BPJS BPJS 1. Siap membantu. Iya, kenalan dulu Bang. Halo guys, teman-teman sahabat TikTok semuanya. Perkenalkan, nama saya Ilham Nurdin Akbar sebagai koordinator EP3RS. Jadi setiap ada penanganan pengaduan di rumah sakit, kita bantu untuk memberikan edukasi beserta solusi. Iya, seperti itu ya guys. Ini agak delay ya sebenarnya. Iya, agak delay memang, sekitar 3 detik. Dan jangan lupa guys, tap layar. Jika ada rezeki bolehlah kasih gift. Iya. Makin banyak giftnya makin kemungkinan dijawab tuh makin besar. Gitu deh Pak. Dikasih. Itu hanya sekedar Guyon. intermezzo saja. Iya, intermezzo ya teman-teman. Oke, sebelumnya boleh dijelasin dulu nggak Bang? Apa sih itu Bang yang namanya BPJS 1 yang sering dilihat di rumah sakit biasanya? Iya. Jadi kalau sahabat JKN itu berkunjung ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut di rumah sakit, itu biasanya sering terlihat ada poster ya. Iya, poster. Ada poster ukuran A3, ada juga kadang-kadang yang dibuatin dalam poster ukuran A1. Di situ ada informasi petugas BPJS Kesehatan dan juga petugas di rumah sakit. Nah, jadi fungsinya memang kami di sini untuk ya kira-kira memberikan edukasi atau kemungkinan solusi apabila peserta terdapat kendala pada saat dia ingin mendapatkan pelayanan di rumah sakit. Oh, oke. Jadi kalau misalnya kita ke rumah sakit nih Bang, ada yang bingung bisa langsung hubungi BPJS 1 ya Bang? Iya, tapi dia awalnya karena dia datangnya ke rumah sakit dan di situ ada langsung petugasnya yang on-site di situ. Oke. Nah, jadi nanti teman-teman sahabat JKN bisa langsung menanyakan ke petugas PI PPRS yang standby di rumah sakit, itu langsung dari petugas di rumah sakit. Oh, Nah, tapi iya. dia menghandle untuk pasien-pasien yang JKN. JKN. Ya, Oke. seperti itu. Kira-kira sudah ada yang bertanya nih? Ada Bang, ada beberapa nih. Coba kita baca ya Bang beberapa pertanyaan dari netizen nih Bang. Yang pertama nih Bang dari SBA Pudan Simanja. Oh, manja. Manja dia. Manja. Bang, ambil kartunya di mana Bang? Iya, ambil kartunya di mana. Jadi, sahabat JKN kalau mau berobat ke FKTP, klinik, puskesmas, kemudian juga ke rumah sakit, itu bisa menggunakan kartu KIS digital yang terdapat di aplikasi mobile JKN. Nah, jadi kalau misalnya punya aplikasi mobile JKN, silahkan diklik di posisi tengah paling bawah. Di situ ada menu kartu, boleh tunjukkan itu. Tapi kalau misalnya lupa membawa handphone atau mungkin aplikasi sedang maintenance, maka itu bisa menggunakan KTP saja. Cukup menunjukkan KTP, nanti petugas di Vaskes akan ngecek melalui aplikasi. Oke, berarti Itu sangat mudah ya Bang? sangat mudah. Mendapat pelayanan di BPJS Kesehatan tuh dari NIK pun bisa ya? Ini bisa. Jadi sekarang sudah digitalisasi, cukup menggunakan yang aplikasi sama KTP. Nah, berarti teman-teman nanti kalau misalnya ragu bisa juga langsung download tuh Bang, yang di sudut kanan ya ada mobile JKN, ataupun Yes. kalau misalnya mau ragu lagi, bisa tanya di Pandawa juga. Betul. Gitu. Jadi kita ada banyak kanal ya guys Ya, ya. benar. Siapa lagi yang mau bertanya? Oke, ini Bang ada pertanyaan dari Kak Walusono. Kak Walusono. Walusono. Bukan Wali ya? Bukan. Walusono ya. Daftar online bisa nggak Pak? Daftar apa dulu nih? Terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau mau daftar untuk pengambilan antrian di rumah sakit? Kurang spesifik untuk pertanyaan. Coba ditanya lagi ya Bang Walusono ya. Walusono. Walusono. Oke. Wah, banyak banget nih. Antusias sekali nih Bang. Antusias ya. Netizen nih Bang. Kenceng banget nih. Oke, coba ada pertanyaan lagi nih Bang dari Kak Hani Wafan. Kayaknya dia dari awal-awal Bang. Bang, kalau bayar BPJS sudah tidak bayar dari perusahaan, gimana tuh Kak? Oke. Nah, Kalau misalnya sahabat JKN punya aplikasi mobile JKN, Ya. klik info peserta. Kalau di situ ada keterangan
misalnya sudah nonaktif di akhir bulan atau nonaktif karena tidak ditanggung, silahkan beralih menjadi peserta PBPU atau peserta mandiri yang iurannya dibayarkan sendiri setiap bulan. Iya. Boleh melalui aplikasi mobil DKN, boleh melalui Pandawa 0811 8165 atau bisa langsung datang ke kantor cabang terdekat. Iya. Kalau misalnya di Pematang Siantar sendiri, kena pelayanannya udah di MPP ya teman-teman? Ya, sudah di Ramayana ya. Iya. Di MPP. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan juga dari Kak Seva Maulidia. Bang, kalau sudah cerai terus BPJS sudah lama nggak dibayar, kalau ngurus lagi apa bayar denda? Kalau sudah cerai terus BPJS sudah lama nggak dibayar, kalau ngurus lagi apa bayar denda? Ya. Nggak perlu buat kartu sampai 2 kali. Setiap peserta cukup 1 kartu dipakai seumur hidup. Kalau misalnya menunggak, maka cukup lakukan pembayaran. Boleh bayar di Alfamart, di Indomaret, di kantor pos atau di kanal yang lain. Kita punya 1 juta layanan channel pembayaran ya teman-teman. Yes. Oke, selanjutnya nih Bang, waduh kencang banget nih. Pertanyaan dari Kak Cela. Pak, itu satu aplikasi BPJS nggak harus satu email ya? Nggak bisa dicetak kalau beda? Nggak bisa dicetak atau beda. Coba dipilih menu yang kartu yang tadi yang di paling bawah. Nanti di situ untuk nama anggota keluarganya bisa digonta-ganti. Dia ada kayak panah kecil. Silahkan diklik, nanti muncul drop down, baru dipilih nama anggota keluarga yang mau dicetak kartunya. Seperti itu. Iya. Catat ya teman-teman. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan juga nih Bang dari Kak Hani Wafa tadi nih Bang. Bang, bisa bayar BPJS di bank nggak? Ya, kalau untuk di bank itu dia biasanya sistemnya auto debit. Nah, jadi kalau sahabat DKN takutnya lupa nih untuk melakukan pembayaran iuran di bulan berjalan, maka silakan untuk melakukan pendaftaran auto debit. Datang ke bank yang mau dipilih, nanti akan dilakukan pendaftaran sehingga nanti di bulan berikutnya pembayaran iuran langsung terpotong otomatis dan kartunya langsung aktif. Iya, berarti nggak perlu lagi kita store lagi, emang udah dipotong. Iya, bagusnya memang seperti itu. Iya, benar. Karena manusia itu banyak lupa. Iya benar. Bisa ngoral ya teman-teman. Selanjutnya nih, Bang. Ada pertanyaan juga nih Bang dari Kak Ros. Kak Ros. Kak, info iuran tidak muncul di mobile DKN. Kenapa ya? Coba pilih dulu menu info peserta. Kalau kira-kira itu data pesertanya PBIJK atau PBPU, BP Pemda atau PNS atau pegawai swasta, maka iurannya bukan dibayar oleh peserta. Tapi kalau dia sebagai peserta mandiri, iurannya pasti muncul setiap bulan berjalan. Pastikan dulu ya, klik menu info peserta, lihat jenis kepesertaannya apa. Berarti dipastikan dulu jenis kepesertaannya apa ya Kak Ros? Ya, Kak Ros ya. Salam sama Upin. Jadi Bang, ada pertanyaan juga nih Bang dari Kak Dana Leo. Bang, cara melihat masih aktif atau tidak dan dendanya di mana ya selain ke kantor? Yes. Nah, ini jadi untuk tunggakan dan denda itu 2 hal yang berbeda ya sahabat DKN. Kalau mau lihat aktif atau tidaknya, silahkan itu pilih menu info peserta di aplikasi mobile DKN. Kalau dia warnanya hijau, itu artinya kartunya aktif. Masalah denda, biasanya ada notif di paling bawah, dia berwarna merah. Peserta terkena masa denda pelayanan dalam rentang waktu 45 hari. Jadi tunggakan dengan denda itu 2 hal yang berbeda. Kalau misalnya belum punya aplikasinya, silahkan di-download ya. Apa nama aplikasinya Bang? Mobile JKN ya. Ya. Sudah ada di atas kita, silahkan dilihat. Oke. Ya, jangan lupa di-download. Banyak kali tuh manfaatnya. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan juga dari Kak Kodri. Bang Kodri nih Bang, Kodri HSP. Ya. Bang, bijak kali ya Bang ngomongnya gitu. Siap Bang Kodri, sahabat DKN, jangan Ya. lupa mampir di akun kita, ajak teman-teman yang lainnya dan tap layar. Yes, benar. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan juga nih dari Kak Aina Kira. Bang, saya peserta mandiri, tapi pas berobat ke klinik katanya datanya ganda, ditolak mereka berobat. Gimana? Yes. Kalau data ganda biasanya memiliki 2 kartu JKN ya. Jadi sahabat JKN sekali lagi kami pertegas cukup memiliki 1 data saja atau 1 nomor kartu. Kalau misalnya ada 2 nomor kartu dan yang dicek ada notif kartu ganda, berarti ada 1 kartu yang aktif, ada 1 kartu yang dinonaktifkan dengan keterangan data ganda. Silahkan datang ke kantor cabang terdekat
atau bisa menghubungi care center di 165. Terima kasih. Yes, benar. Terjawab ya tadi Kak Aina Kira. Ya. Oke, selanjutnya nih Bang. Kak Ros lagi nih Bang. Nanya lagi. Kak Ros. Kak Ros. Bang, Saya segmen peserta PPPU dan BP pemerintah daerah. yes, itu berarti artinya tanggungan pemerintah daerah. Iya. Kalau tanggungan pemerintah daerah, maka iurannya bukan dibayarkan oleh peserta, tapi setiap bulan berjalan dibayarkan oleh pemerintah. Seperti itu. Pastikan kartunya aktif. Kalau tidak aktif, silahkan melapor ke kantor cabang terdekat atau menghubungi care center 165. Ya Kak Ros ya. Benar. Sekali lagi kirim salam untuk bikin. Opa juga. Opa juga. Opa juga. Selanjutnya nih ya, Bang. Pertanyaannya nih Bang dari Kak Sisilia. Kak, BPJS sama KIS itu sama nggak? BPJS Sama KIS. sama KIS ya. BPJS itu yang mengelola produknya adalah KIS, Kartu Indonesia Sehat. Kalau kalian ke kantor polisi produknya Pasim, nah itu lagi ya. Oke. Analoginya seperti itu. Terjawab ya Kak Sisil. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Sensei. Guru. Guru. Ya. Bang, kalau berangkat kerja atau pas pulang kerja meninggal, apa masih termasuk asuransi BPJS kematian? Ya. Jadi kalau berangkat kerja itu pulang kerja, ini kan pertanyaannya kira-kira penjaminannya siapa ya? Ya, kayaknya seperti itu Bang. Pulang kerja dan berangkat kerja sesuai dengan regulasi penjaminnya adalah BPJS Ketenagakerjaan. Tapi melihat lagi dari segmen pesertanya, apakah dia PNS atau pegawai swasta. Jadi penjaminan ada banyak ya, ada dari Jasara Harja, dari BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan, dari Taspen, dari Asabri juga ada. Jadi ada banyak. Silahkan ditelusuri terlebih dahulu. Ya, punya porsinya masing-masing ya Bang. Yes, benar, Ari. Oke. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Kak Grace Siburian. Kak Grace, Pak, pemenang magang batch 2 gimana ya? Belum tahu diterima atau ditolak. Aku ambil di BPJS Siantar. Nah, itu masih harus proses ya teman-teman, dan tinggal menunggu jadwal tertentunya, nanti diupdate terus di akun BPJS Kesehatan. Di cek ya teman-teman. Oke. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Kak Zaskia S. Pak, mau tanya, kemarin saya mau login JKN, pas mau masuk, ini ternyata udah ada yang pernah login. Gimana tuh Bang? Oke, biasanya bukan nick ya, tapi nomor telepon ya. Nah, coba nanti dipastikan dulu karena untuk aplikasi Mobile JKN itu dia menggunakan satu nick kemudian satu nomor telepon. Yes. Kalaupun misalnya di handphonenya sudah pernah di input atau login dengan nick yang banyak, biasanya maksimal hanya 3 nick saja. 3 nick ya? Iya, hanya 3 akun. Jadi pastikan dulu ini yang udah dipakai nicknya atau nomor telepon. Kalau yang sudah dipakai nomor telepon maka bisa pengajuan update nomor telepon di Pandawa ya, nomornya ada di atas, silahkan cek. Itu kayaknya ada yang kelewat itu hari. Iya, pertanyaannya nih Bang dari Kak Rita nih Bang. Rita Tumanggar. Assalamualaikum Pak, saya mau tanya, kalau BPJS dari kampung bisa dipindah ke kota Medan nggak Pak? Ya. BPJS dari kampung bisa dipindah ke kota Medan atau enggak? Ya, Ibu coba cek dulu ya. Ini segmen pesertanya segmen apa? Apakah ini kartu pesertanya ditanggung oleh pemerintah daerah atau ditanggung oleh pemerintah pusat? Kalau dia ditanggung oleh pemerintah daerah, maka wajib terdaftar di klinik atau puskesmas di wilayah daerah tersebut. Tapi kalau dia tanggungan pemerintah pusat, itu dia ada keterangannya PBIJK, maka dia bisa beralih atau pindah fase satunya. Silahkan dicek dulu ya. Ya, berarti dicek lagi ya Kak Rita. Kak Rita Tumangger. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Kak Nisa. Info dokter Bang. Info loker, silahkan dicek di Instagramnya BPJS Kesehatan atau di website ya. Di Ya. situ pasti update. Kak Nisa ya? Ya. Nisa, oh bukan Nisa. Nisa hanya 4. Bukan Sabian ya? Bukan. Oke. Oke, selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Bang Seriulina Hutapea. Ya. Bang, mau ganti BPJS Mandiri jadi gratis gimana Bang? Oke. Untuk peserta mandiri yang coba mau ajukan data menjadi tanggungan pemerintah, silahkan datang ke dinas kesehatan atau ke dinas sosial karena masing-masing daerah regulasinya beda-beda. Ya, jadi tergantung dari kesepakatan antara pemerintah dengan BPJS Kesehatan. Ada yang dia mengajukannya ke dinas sosial,
Ada yang pengajuan pertamanya itu ke puskesmas, ada yang pengajuan pertamanya itu bisa datang ke dinas kesehatan. Ya, kalau di Siantar sendiri, silahkan datang ke dinas kesehatan. Itu membawa surat keterangan tidak mampu, kartu keluarga, dan KTP. Nanti ada verifikasi berkas terlebih dahulu. Nah, berarti dilengkapi aja dulu ya teman-teman syarat-syaratnya. Yes, benar Arif. Oke, Bang. Banyak Arif ya? Iya, banyak banget nih, Bang. Ini udah tinggal 70 penonton ya? Iya. Turun ya? Siap. Oke, selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari sambungan dari Bang Sriulina tadi Bang. Iya. Simalungun berarti ke raya ya Bang? Iya, betul. Ya, Simalungun sana ya. Langsung ke raya ya Bang Sriulina. Selanjutnya nih Bang, ada dari Mama Vika. Kak, gimana cara mengaktifkan BPJS yang sudah tidak aktif? Mama Vika, kalau misalnya kartunya tidak aktif karena lupa melakukan pembayaran iuran, maka cukup dilakukan pembayaran saja. Silahkan datang ke kanal pembayaran, boleh bayar di Alfamart, di Indomaret, di kantor pos, atau mungkin di e-banking dan kanal-kanal lainnya. Yes, benar. Mama Catat Vika. ya Mama Vika. Ya. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Love. Hei, nggak dibaca pun, dibaca, sabar. Enggak dibaca, 2 pun kan. Baca 2. Oh, enggak Dibaca kok. pun ya. Tapi ini memang kencang banget nih ya Bapak Kakak. Sorry ya, kalau ada yang skip ya, Skip. karena saking banyaknya nih. Iya. Bang dapat ini mawar nih Bang dari Iya. Bang Kodri. Makasih ya Bang. Boleh titip layar, kasih mawar, kasih gift paus anak singa gitu. Selanjutnya nih dari Kembang Desa. Bang, Bahaya nih. Oke. Bang, aku BPJS Mandiri menunggak. Bisa nggak pindah ke gratis tanpa bayar tunggakannya? Ya. Kalau untuk menjadi peserta BPJS yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah, silahkan diajukan terlebih dahulu karena nanti di situ ada verifikasi berkas. Tapi kalau sekarang datanya mau dipakai untuk berobat, maka lakukan pembayaran, kartunya aktif dan bisa mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan. Seperti itu ya, Kak Kembang Desa. Kembang Desa harus dibayar tunggakannya walaupun nanti udah ditanggung sama pemerintah, tapi itu juga bentuk tanggung jawab kita. Kalau misalnya ada tunggakan tetap harus kita lunasi. Tapi Ya. namanya desa mana tuh? Desa ya harus lebih spesifik ya. Selanjutnya nih ada pertanyaan dari Kak Adina. Bang mau tanya dong, kalau daftar cuma 1 orang aja bisa nggak? Karena di kakak ada 5, mungkin dia mau daftar salah satu aja gitu. satu aja gitu. Oh, pendaftarannya kita mengikuti dan terintegrasi dengan sistem Disdukcapil. Jadi kalau misalnya dalam satu kakak ada 5 orang dan 5-5-nya belum terdaftar, maka otomatis kelimanya akan terdaftar. Ya, jadi silakan lakukan pendaftaran. Ya, gotong royong dimulai dari diri sendiri. Oke. Oke. Nah, gitu ya Kak Dina. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Kak Affiliate Shop No. Bang, lepas pen patah tulang bisa di cover BPJS nggak? Lepas pen patah tulang bisa ke cover BPJS nggak? Ya. Kak, kalau untuk yang pelepasan pen, kalau dia indikasi medis bisa dijamin dengan BPJS Kesehatan, tapi melihat kasusnya ya. Kalau dia kecelakaan kerja atau mungkin jaminannya itu tas pen, maka mohon maaf belum bisa dijaminkan karena penjaminannya di ranah yang berbeda. Iya. Begitu Kak Affiliate Shop No. Shop No. Belanja tidak itu. Shop No ya. Oke, pertanyaan nih Bang dari boy band nih Bang. Aduh. Dari boy band Lisa. Bisa Blackpink. Iya, Lisa Blackpink. Pak, apa benar BPJS Kesehatan sekarang lagi ada pemutihan? Oke, Pak, apa benar BPJS Kesehatan sekarang ada lagu ya? Lagi. Oh, lagi. Lagi ada pemutihan. Ya. Kalau untuk regulasinya yang jelas dan pasti itu masih belum ada. Jadi silahkan ditunggu regulasinya. Nanti akan disebarkan dan akan disampaikan ke peserta JKN. Ditunggu saja ya. Ya, kita sama-sama menunggu ya teman-teman. Yes, betul sekali. Selanjutnya nih ada dari kakak In Love. Itu siapa tuh istrimu? Istrimu nggak tadi. Istrimu api-api. Bang, cara buat ke BPJS kita menjadi BPJS gratis gimana Bang? Iya, kakak tadi udah kita jelaskan. Silahkan datang ke dinas sosial atau ke dinas kesehatan terkait atau di tempat itu ya. Tadi sudah kita jelaskan, ini pertanyaan yang keempat ya kayaknya. Oke. Karena itu bukan ranah BPJS ya kan Bang? Yes, betul. Silakan lanjut. Selanjutnya nih ada pertanyaan dari Kak Tika. Bang, kalau nunggak lama bisa dapat potongan nggak?
Kalau nunggak lama bisa dapat potongan nggak ya? Kalau di BPJS Kesehatan iurannya yang dihitung itu mentok di 2 tahun atau 24 bulan. Jadi kalau sahabat DKN itu nunggaknya 3 tahun, 4 tahun, pembayaran yang dibayarkan cukup 24 bulan saja. Untuk pemutihan masih belum ada. Ya. Yes. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Kak Affiliate nih. Affiliate tadi Bang, Affiliate Shopno. Bang, kecelakaan tunggal kemarin Kak, dan ada surat penolakan dari Jasara Harja. Yes, benar. Kalau dia ganda penjaminannya Jasara Harja. Kalau dia tunggal bisa dijaminkan dengan BPJS Kesehatan asalkan kecelakaannya bukan dalam ranah kerja, pulang kerja, berangkat kerja, atau pada saat sedang bekerja, ya seperti itu ya. Nanti akan dilihat dari kronologis yang dituliskan oleh pasien atau berdasarkan dari hasil asesmen dokter yang berada di fasilitas kesehatan. Begitu ya Kak Affiliate. Di atasnya ada minuman tuh. Energen. Ada energen nih, ada juga nih pertanyaan dari Kak Energen. Kalau berhenti bekerja langsung masuk di BPJS perusahaan suami apakah bisa? Caranya bagaimana? Oh, Kak Energen ya. Bisa. Jadi berarti Kak Energen ini bekerja dan suaminya juga bekerja. Kalau misalnya Kak Energen sudah tidak lagi bekerja, maka datanya bisa ditanggung oleh suami. Silahkan ajukan kartu keluarga, kemudian KTP ke HRD suami, dia nanti HRD suaminya yang melakukan pendaftaran atau penambahan anggota keluarga. Itu aja. Benar. Oke Bang, selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan, ada ungkapan nih dari Bang Revan Siagian. Bang, gabung Bang, baru gabung Bang. Baru gabung Bang. Oke Bang, jangan lupa tap layar Bang. Ya, kasih gift-nya. Kasih gift. Bang Revan Siagian ya. Yes. Oke. Selanjutnya nih, waduh, kencang nih pertanyaannya dari Mama Iban dulu ya. Mama Iban boleh. Mama Iban, Bang, Pak BPJS di Jakarta, tapi tinggal di Bandung, bisa berlaku nggak? Kalau kartunya aktif, kalau dia mau datang ke Vaskes tingkat 1, maka dia wajib menyampaikan saya ini peserta kunjungan. Ya. Karena kan Vaskes satunya klinik atau puskesmas terdaftarnya di Jakarta. Dia mau berobat ke Bandung. Maka dia di Bandung harus menyampaikan saya ini peserta kunjungan. Nanti bisa dibantu di Vaskes tingkat 1. Tapi kalau ke Bandungnya lebih dari 3 bulan, maka wajib untuk dipindahkan Vaskes satunya. Pindahkan klinik sama puskesmas yang ada di Jakarta, pindahkan ke lokasi wilayah Bandung ya. Tetap bisa dijamin kok. Tetap bisa ya. Yang penting ikutin alur dan prosedur yang ada. Yes, benar. Mama Iban. Jawab ya Mama Iban. Selanjutnya nih Bang, ada dari Kak Tina Sri Agustina. Kak Tina. Ya, saya kenal yang Bang. Bukan. Beda tapi kayaknya. Udah terdaftar JKN tapi nggak bisa masuk, ada tulisan belum terdaftar auto debit. Padahal udah sama PT. Gimana tuh? Udah sama PT, ya. Coba tes dimasukin saja untuk nomor rekeningnya atau bisa dipilih skip. Diklik yang lambang X itu, dipilih supaya bisa langsung diteruskan ke menu atau mungkin tampilan yang lainnya ya. Seperti itu ya. Kalau aplikasi mobil DKN saya rasa ya gampang lah, tinggal ikutin alurnya aja. Kalau kira-kira ada yang nggak sesuai, tinggal diklik skip atau dilewati. Iya, semua udah ada di mobile DKN teman-teman. Coba download aja dulu ya. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari AGG. Pak, anak saya sakit, mau dibawa ke rumah sakit, tapi punya tunggakan, bisa nggak ya dipakai? Ya, kalau kartu yang mau dipakai berobat supaya bisa diberikan pelayanan, maka pastikan kartunya aktif ya Pak ya. Kalau kartunya tidak aktif, nanti di rumah sakit atau di klinik yang di puskesmas tidak bisa diberikan pelayanan. Jadi pastikan kartunya aktif terlebih dahulu. Iya, benar ya Kak AGG, terjawab ya. Selanjutnya nih, ada ungkapan Bang dari Mama Iban. Terima kasih Pak, saya selalu. Iya, terima kasih Mama Iban. Ibu Jangan lupa pelayan sehat selalu. Ya. Bang, selanjutnya nih ada pertanyaan dari Abdul Rajab. Abdul Rajab. Cara daftar PBI gimana ya? Tadi sudah kita jelaskan. Ini sudah pertanyaan yang ke-6. Pendaftaran jadi peserta tanggungan pemerintah, baik pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat, silahkan mengajukan ke dinas terkait. Di sini ada dinas sosial, dinas kesehatan, ada juga yang bisa mendaftarkannya dari puskesmas. Jadi tergantung dari kesepakatan antara pemerintah dengan kantor BPJS. Itu ya, Bang Abdul Rajab ya. Abdul Rajab. Ada lanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Pokemon Ultra. Pokemon Ultra. Bang, kalau pengurusan dari perusahaan itu ada pengutipan administrasi nggak? Pertanyaannya agak rancu ya Bang Pokemon ya. Administrasi apa nih?
Intinya untuk peserta BPJS Kesehatan itu dipotong iurannya 1% dari pekerja. Ya. Kalau masalah iuran yang lain di luar dari hal-hal BPJS Kesehatan, silahkan nanti Abang Pokemon Ultra tanyakan ke HRD-nya. Ya, kita dikonfirmasi lagi ya Bang Pokemon. Saya jadi rindu main Pokemon. Main Pokemon ya, kita main Gogo ya Bang. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Kak Tina tadi nih Bang. Oh, Kak Tina Sri tadi. Agustina. Ya, udah di-okein tapi tetap nggak bisa, ada tulisannya offline terus. Ada tulisannya offline terus, jadi ada kendala ya. Oke, Kak Tina nanti bisa hubungi ke Care Center 165 biar nanti dibantu untuk cek datanya melalui NIK dengan nomor telepon. Tapi kalau Kak Tina sedang berada di rumah sakit bisa menghubungi petugas PIPPRS atau EP3RS atau BPJS 1. BPJS 1 ya. Oke. Gitu ya Kak Tina. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Tesla dan dia ya. Bang, nonaktifkan BPJS kesehatannya bisa. Nonaktifkan BPJS kesehatannya bisa, tapi tagihannya dibayar langsung atau gimana? Nonaktifkan BPJS kesehatannya bisa, tapi tagihannya dibayar langsung atau gimana? Oke, intinya untuk melakukan penonaktifan data peserta, pastikan datanya itu tidak lagi menunggak dan iuran di bulan berjalannya sudah dilakukan pembayaran ya. Jadi sebelum kartunya dinonaktifkan, pastikan iurannya sudah dibayarkan. Gitu ya, Kak Tessa Dahlia ya. Tessa Dahlia, dicatat ya. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Kak Nisa lagi nih Bang. Bang, kapan bisa ke kantor BPJS? Ya tergantung Kak Nisa. Tergantung Kak Nisanya. Apa Nisanya? Ya, kami tidak akan menolak segala bentuk peserta yang datang. Ini ya, Kak Nisa bukan Sabian ya? Iya, bukan Sabian. Selanjutnya nih Bang, ada dari Kak Jessi Conita. Yes. Pak, saya mau tanya, saya ada tunggakan selama lebih dari 8 tahun. Itu bagaimana ya? Iya. Kak Jessi, tadi ini pertanyaan yang sama. Kalau dia nunggaknya 8 tahun, maka yang wajib dibayarkan hanya 2 tahun saja. Ya. Silakan nanti lakukan pembayaran supaya kartunya aktif dan bisa mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan. Gitu ya, Kak Jessi. Berarti itu udah yang 6 tahun setelahnya nggak dihitung lagi kan Bang? Tidak dihitung ya. Karena di regulasi maksimal hanya 24 bulan. 1 bulan berjalan. Oke. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Kak Mona Alaya. Bang, soalnya kemarin kan saya dari BPJS suruh bawa surat sakit dari RS dulu. Soalnya kemarin saya ke BPJS disuruh bawa surat sakit dari RS dulu. Ini Kak Mona Alia kayaknya bawa surat sakit mau daftar ini ya, tanggungan pemerintah ya? Iya. Pertanyaannya kurang jelas sih. Enggak, coba jelaskan lagi ya Kak Mona ya. Iya. Ini masa? Boleh. Ini ada juga nih, ada pertanyaan nih dari Kak Anita gus@gmail.com. Bang mau tanya, kalau saya sudah cerai sama suami, tapi kami masih satu BPJS, kayak mana ya Bang? Buat keluarkan suami. Iya. Kak Anita diupdate dulu ya, Ya. kartu keluarganya. Setelah diupdate, nanti baru untuk data BPJS-nya disesuaikan dengan susunan anggota keluarga sesuai dengan kartu keluarga terbaru. Terupdate Ya, ya. ada ya. Nah, gitu ya Kak Anita. Oke. Selanjutnya ada penjelasan lagi nih Bang dari Kak Mona Lea. Kak, BPJS pemerintah harus sakit dulu kah baru bisa ngurus? Kemarin ke kantor BPJS disuruh sakit dulu, gimana? Ya, masa disuruh sakit dulu? Masa sakit dulu. Ini kan penanggulangan sebelum sakit ya BPJS Iya. katanya ya. Ya Kak Mona, itu kalau yang ke kantor BPJS Kesehatan di wilayah Siantar, yang ke kantor atau ke loket MPP di Ramayana itu untuk melakukan pendaftaran peserta mandiri yang iurannya dibayarkan sendiri. Tapi kalau mau daftar tanggungan pemerintah pusat atau pemerintah daerah itu pengajuannya kayak ke dinas kesehatan. Nah biasanya beberapa dari dinas kesehatan sama dinas sosial itu meminta untuk surat keterangan sakit, atau surat keterangan rawat inap. Biasanya itu diperlukan untuk mengetahui kira-kira pasien ini urgent atau tidak ya. Oke. Seperti itu ya. Jadi tergantung dari masing-masing dinas terkaitnya. Kalau di Siantar sendiri datang ke kantor itu untuk melakukan pendaftaran sebagai peserta yang mandiri. Begitu ya. Clear ya? Clear ya Kak Mona. Oke. Mona Alea. Selanjutnya nih Bang, pertanyaan dari Oreo goreng. Oreo goreng api-api. Bahaya kali Oreo goreng. Kalau kiss off bisa diaktifin lagi nggak?
Kalau kiss off bisa diaktifin lagi nggak? Bisa bang, nanti tinggal dilakukan peralihan data ya. Yes. Boleh datang saja ke kantor di BPJS Kesehatan terdekat, lakukan peralihan data sesuai dengan nanti data-data yang mau ditunjukkan ya. Oke, gitu ya Kak Oreo. Bang, Oreo goreng. Oke. Nggak bisa dimakan nih, Oreo goreng. Selanjutnya nih ada pertanyaan dari Kak Cake Reni. Bang mau tanya. Cake Reni. Ya. Bang mau tanya. Kalau anak saya umurnya udah 5 tahun tapi belum ada BPJS-nya, apakah kita bayar denda ya Bang? Iya. Oh ya, Kak Kekreni. Jadi kalau misalnya lahirnya di atas 2018, kita anggaplah mungkin lahirnya 2020 ya. Ya. Maka nanti untuk tagihan iurannya itu dibayarkan dihitung dari data peserta sejak lahir. Oh. Tapi itu bukan 5 tahun ya melakukan pembayaran, karena pembayaran hanya maksimal 24 bulan ya. 24 bulan. Betul, 24 bulan. 2 tahun lah ya Bang. Benar, harus bayar. jadi kalau lahirnya tahun 2020, 2025 baru didaftarkan, nanti pembayaran iurannya hanya 2 tahun saja. Oke. Karena setiap warga negara wajib terdaftar sebagai peserta JKNS. Nah, gitu ya Kik Reni. Semakin banyak ya Arif ya? Iya, semakin banyak Bang. Sampai masuk ke dunia bawah laut nih Bang. Ada mermaid. Ada pertanyaan dari mermaid nih. Mermaid, waduh. Perusahaan yang mau bayar BPJS cash kesehatan untuk karyawan yang sudah berkeluarga, yang masih bayar BPJS mandiri gimana Pak? Oh, peralihan data nih maksudnya Peralihan kayaknya, di ya. kata mermaid. Perusahaan yang mau bayar BPJS kesehatan untuk karyawan sudah berkeluarga yang masih bayar BPJS mandiri gimana ya? Kak Mermaid, nanti silahkan tanyakan ke HRD. Kalau misalnya kita anggaplah dalam satu kartu keluarga ada 3 peserta, maka nanti ketiga-tiganya bisa dialihkan menjadi tanggungan perusahaan. Tinggal ajukan ke HRD, HRD yang melakukan proses melalui aplikasi yang telah kita sediakan user dan passwordnya. Gitu ya. Jadi begitu ya Kak Mermaid. Ya, jadi pengen ketemu sama ini ya, Mermaid ya. Mermaid, iya Bang. Belum pernah ketemu juga ya? Belum. Sama. Penasaran juga nih. Penasaran ya? Penasaran. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Kak Aina Kira lagi nih Bang. Aina Awal-awal dot tadi. Kira ya. Ini kayaknya tadi udah ya? Udah, tapi kayaknya masih penasaran nih Bang. Kambuh ya. Kambuh. Bang, Kambuh bertanya. Oke. Bang, katanya kalau peserta PBI harus dipakai berobat dulu biar bisa aktif ya. Kalau nggak sakit-sakit gimana Bang? Kalau nggak sakit-sakit, bagus. Alhamdulillah Sehat dong. berarti. Iya. Enggak. Kalau kartu tanggungan pemerintah walaupun tidak dipakai 3 bulan atau 4 bulan, kartunya tidak ada hubungan untuk dinonaktifkan. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalnya mau dipakai silahkan, tapi kalau 3 bulan tidak dipakai artinya sehat dan belum tentu juga kartunya dinonaktifkan. Ya, itu hanya isu yang beredar. Isu yang beredar ya teman-teman. Siap, itu ya Kak Aina dot Kira. Kira. Nah, selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Milo. Milo. Ayo. Bang, dari BPJS dipindahkan ke JKN, apakah BPJS-nya masih harus dibayar? BPJS dan JKN gimana tuh? Silakan dari itu Pak. JKN itu Jaminan Kesehatan Nasional. Iya. BPJS itu yang menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional tersebut. Jadi ya saling berkaitan. Iya. Ya, dan harus bayar ya teman-teman. Iya. Mungkin maksudnya mungkin PBI nih Pak. Iya, Mungkin mungkin ya. seperti itu. Tapi Mungkin. takutnya kita salah Ya, tafsir coba, ya. coba Kak Mailong coba ditafsirkan lagi nih lebih lanjut nih biar Iya. kami nggak salah jawab ya kan. Siap, silakan Ya. Kak Melong di pertanyaan yang berikutnya. Oke, selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Kak Pal. Apa? Aku mempunyai tunggakan yang mandiri, terus bisa nggak pindah ke BPI agar akan tetapi tetap harus dibayar. Akan tetapi tetap harus dibayar. Dibayar. Ya Kak, Ya. untuk peserta mandiri iurannya dibayarkan setiap bulan oleh peserta. Ya. Kalau dia PBI, iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah. Yes. Jadi kalau kakak mau mendaftar menjadi tanggungan pemerintah daerah, nanti ada verifikasi berkas terlebih dahulu. Silakan datang ke dinas kesehatan atau ke dinas sosial tergantung dengan dinas terkait yang ditunjuk sebagai PIC. Ya. Nah, terjawab ya Abang Kakak. Ya, kita apa boleh minum ya? Rik? Boleh minum dulu Bang. Kayaknya sudah Karena tenggorokan tuh udah kayak dibekam. Iya. Coba ya. Kita jeda sebentar ya teman-teman. Oke, kita minum dulu ya. Minum dulu. Oke.
Kayaknya semakin banyak nih Bang pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat internet. Ya itu malah ada yang gabut. Ada yang gabut juga. Ya, pertanyaan dari orang gabut nih Bang. Iya. Bang, kalau nggak bisa login di APK JMO harus gimana Bang? Waduh. Ya, Bang Gabut, JMO bukan kami. Iya, mohon maaf nih. Itu BPJS Ketenagakerjaan. Mohon maaf ya. Mohon maaf, Bang Gabut. Iya, Bang Gabut. Pertanyaannya belum bisa dijawab di sini ya. Oh, Bang Gabut ada 2 kali nanya ya? Sama juga kalau pertanyaannya. Sama Bang ya? Gabut. Emang Gabut ya. Kalau kami aplikasinya ini Bang, Mobile Ya, JKN. silakan dicek di atas ya. Ya. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Kak Teresia. Ya. Bang, pemutihan BPJS ada nggak? Ya, Kak Teresia, untuk pemutihan silahkan ditunggu regulasi atau aturan yang jelasnya ya. Ya. Nanti akan disampaikan ke masing-masing sahabat DKN atau anggota keluarga yang lain. Intinya pasti ada informasi soal itu. Ya. Kita masih sama-sama menunggu ya teman-teman. Iya, betul Kak Teresia. Oke, selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari yang mana ya Bang? Kira-kira Kak Lani boleh ya Bang? Boleh, Kak Lani ya? Kak Lani. Kak Lani, Kak mau tanya, kalau BPJS-nya baru dibuat, apakah langsung bisa digunakan? Iya. Kak Lani kalau dia peserta mandiri dan dia lahirnya di bawah tahun 2018, maka ketika daftar itu dia datanya baru bisa dibayarkan dan aktif setelah 14 hari. Jadi tergantung ya, Ya, tergantung dari masing-masing jenis kepesertaan dan masing-masing kasusnya juga. Iya. Kak Lani. Kalau Kak Lani baru aktifin dan masih di bawah Iya. 2018 tadi ya Bang? Betul. Nah, itu berarti Intinya komunikasi. supaya bisa dijamin kartu itu aktif ya. Iya, Dan aktif. ikutin alur dan prosedur ya. Ya. Kalau misalnya bingung mau ceknya aktif atau enggak di mana? Di Mobile JKN. Siap. Atau hubungi Ari ya. Atau boleh juga Anda boleh. Boleh. Siap. Oke ya, teman-teman. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Kak Tia. Pak Ses, Pak Ses, batu bara, tapi kami tinggal di Siantar. Bisa nggak urus di sini? Pak Ses mungkin ya Bang? Pak Ses nggak? Pak Ses betul ya? Pak Ses batu bara, tapi kami tinggal di Siantar. Oke. Bisa nggak urus di sini? Ya. Oke. Katia, kalau misalnya terdaftar di klinik Ya. atau di puskesmas di Batubara, sebenarnya datangnya ke wilayah sana. Ya. Tapi kalau kakak sedang kunjungan di Siantar, maka boleh datang ke klinik atau puskesmas di wilayah Siantar. Tapi wajib sampaikan saya ini peserta kunjungan. Nanti dibantu ya. Oke. Kalau lebih dari 2 bulan untuk di Siantarnya, pindahkan aja untuk Pak Sesnya. Pak Sesnya, ya. Bisa, sorry ya. bisa diubah Ya. ya. Mobile JKN ya. Bisa diubah. Mudah sekali. Ya. Oke, Pak Ses tadi ya. Selanjutnya nih, ada pertanyaan nih, ada dari Bang Mawar Manalu. Oh ya, Mawar, mana lu? Oke Bang, kalau lupa password Mobile JKN, gimana caranya Bang? Cara balikinnya? Nanti di paling bawah ada tuh Bang, lupa password. Ya, nanti tinggal diklik lupa password, diarahkan ke tampilan yang baru untuk buat password yang baru. Yes, Ya. benar. Itu ya Bang Mawar, mana lu? Dicatat ya Bang Mawar Manalu. Waduh, ini di spam nih Bang sama Abang Titik. Iya, Abang Titik. Abang Titik. Oh bukan Abang Titik nih. Jadi Abang Dot. Abang Dot. Oke Abang Dot, saya dulu berstatus tanggungan karena ortu PNS. Sekarang udah lewat umur, gimana cara keluarnya? Iya, oh dulu tanggung PNS aja sih. Iya. Abang Dot, jadi kalau untuk data peserta PNS anak itu ditanggung usianya maksimal 21 tahun. Bisa tahu. Tapi kalau abang masih kuliah, maka bisa dibantu pengaktifan. Misalnya umurnya 22 tahun dan masih kuliah, maka cukup mengajukan surat keterangan aktif kuliah, Yes. kartu keluarga, KTP, nanti datanya dibantu untuk diaktifkan. Berdasarkan surat yang tadi ya, artinya abang ini masih kuliah gitu. Masih ditanggung sama PNS tadi ya. Betul, tapi kalau sudah tidak kuliah, maka dialihkan menjadi peserta mandiri yang bayar setiap bulan. Silahkan datang ke loket terdekat, kantor terdekat, atau melalui kanal di atas Pandawa. Dari Pandawa aja sih lebih gampang ya. Bisa sambil tidur Nah, rebahan. bisa sambil rebahan di rumah, silahkan pengajuan. Ya. Oke. Terjawab ya Kak Dot. Ya. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Kak Ara. Ya. Ara. Bang, kalau BPJS udah nggak aktif, Yes. cara ngaktifinnya gimana ya? Apakah harus ke puskesmas? Ya. Kak, ini untuk pengaktifan apa dulu? Kalau dia menunggak, tinggal bayar tunggakan. Setelah bayar tunggakan, kartu aktif, ya, gitu ya. Coba dicek dulu di status pesertanya di Mobile JKN ya Kak. Betul, Kak. Oke,
Oke, selanjutnya nih ada ungkapan dari Kak Dot tadi bang. Makasih bang ada ya. Oh ya, siap. Sama-sama. Makasih banyak Kak Dot atau Kakak Titi. Kakak titik. Ya. Ya. Selanjutnya nih bang, ada pertanyaan dari Kak Yuliana nih. Bang, kalau mau pencairan BPJS online gimana bang? Ya, itu sepertinya pertanyaannya bukan di ranah kita ya. Ya. Itu di BPJS Ketenaga Kerjaan atau BPJS Sostek. Silahkan langsung ke instansi terkait. Coba dikonfirmasi lagi ya Kak Yuliana, karena kalau di BPJS Kesehatan nggak ada ya kan bang pencairan-pencairannya. Iya betul, tidak ada. Oke bang, selanjutnya nih ada dapat semangat dari Kak Nuri. Semangat bang, pasti capek ya semangat. Siap Kak Nure, kasihkan dulu gift-nya. Iya. Anak singa. Singa boleh satu, paus boleh. Iya. Oke, selanjutnya nih bang, ada pertanyaan dari Kak Tati. Iya, Kak Tati. Bang, BPJS saya bayar, bisa diubah jadi gratis nggak? Ya, hari ini sepertinya sudah Ini pertanyaan ke-12. ke-12 12, ya, siap. Kak Tati silahkan datang ke Dinas Sosial atau ke Dinas Kesehatan atau instansi yang ditunjuk untuk pengajuan menjadi tanggungan pemerintah. Mantap. Oke, pertanyaan seperti ini sudah bisa kita skip hari ini. Iya. Oke, baik. Karena itu bukan ranah BPJS Kesehatan ya teman-teman, sekali lagi kami ingatkan ya. Terima kasih ya Kak Tati ya. Oke, selanjutnya nih bang, ada pertanyaan dari Kak Najaima. Kak Najaima. Ya, bang, cara pakai BPJS buat PSA gigi gimana? Iya, perawatan saluran akar gigi. Iya, perawatan Gimana nih cara pakai BPJS buat PSA ya? Ya. Jadi Kak mana? Kak Najaima. Kak Najaima, silahkan datang ke klinik atau puskesmas terlebih dahulu ya, tempat kakak terdaftar. Nanti dokter di sana akan melakukan pemeriksaan. Kalau menurut dokter, ini butuhnya dirujuk ke konservasi gigi atau mungkin bisa jadi itu ke poli bedah mulut. Nanti sesuai dengan hasil pemeriksaan dokter. Kalau emang butuhnya untuk tadi perawatan saluran akar gigi, Oh iya. maka pasien akan langsung dirujuk ke rumah sakit sesuai dengan kompetensinya. Jadi ikutin alurnya aja. Ikutin alur aja dan ya nanti bakal disembuhin kok sama sama dokternya ya. Dokternya bakal diberi pelayanan ya. Ya. Selanjutnya nih bang, ada pertanyaan dari Bang Hens. Bang Hens. Bang, saya punya Bang Hens. adik masih tanggungan ortu PNS. Iya. Tapi adik saya sudah berumur. Apakah harus pisah kakak? Berumur nih umur berapa ya? Iya. Berumur berapa nih? Iya. Umur berapa ya? Bang Hens, coba nanti dicek. Ya. Kalau misalnya usianya udah 21 tahun ke atas dan sudah selesai kuliah, maka dialihkan menjadi peserta mandiri. Bayar sendiri setiap bulan. Tapi kalau umurnya 22 tahun, dia masih kuliah, maka bisa dibantu pengaktifannya berdasarkan surat keterangan aktif kuliah. Kuliah. Oke. Gitu ya Bang Hens ya. Gitu ya Bang Hens. Abang tangan. Abang tangan Hens. Aduh bang, pengen nih bang lagi. Lu? Tadi Bang Mawar mana lu nih bang? Ini Masih tadi nanya sudah- tadi. Bang, Mana? kayaknya keluar dulu dia. Oh ya, siap. Tadi lupa tuh ya. Iya, mana lu? Makanya kita cari. Iya. Bang, nggak ada lupa password pilihannya, cuma lupa sandi. Itu mohon maaf, itu sama. Siap. Itu Siap. sama. Abang Mawar siap. Abang Mawar. Terima kasih bang. Diklik aja yang lupa sandi. Diklik ya. yang lupa sandi boleh, Abang Mawar ya. Ya. Namanya keren nih. Mawar, mana lu? Kayak dicari ya. Oke, Bang, diklik aja ya yang lupa sandi tadi, diklik nanti diarahkan untuk buat sandi yang baru. Oke? Iya, benar. Gitu ya Bang Mawar. Oke. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Kak Neni. Kak Neni. Bang, BPJS saya masih di KK Ortu kelas 3 dan mau pindah ke BPJS suami dari perusahaan kelas 1. Jadi dari perusahaan kelas 1. Gimana ya? Oh, gimana ya? Siap. Kak Neni nanti sampaikan ke suaminya untuk peralihan data. Jadi data punya Kak Neni diajukan ke HRD perusahaan, nanti HRD yang akan menarik datanya. Oke. Siap. Jadi Kak Neni nanti ikut kartu keluarga yang terbaru. Iya, Seperti benar. itu Kak Neni. Kak Iya, Neni jadi- bintang-bintang. Bintang. Betul. Ya, bintang ya. Bintang tuh. Waduh. Selanjutnya Makin banyak ya, makin ya. banyak, makin sore makin ramai. Ya, Makin selanjutnya banyak. nih pertanyaan dari Bang mana ya? Kayaknya Bang MRCUX ini dari tadi Bang. Siap. Spam ya. MRQX. QX. Ya. Pak, betulkah? Betulkah ada pemutihan tunggakan? Ya, Bapak Mr. QX tadi sudah kita jawab. Ya. Untuk yang pemutihan tunggakan silahkan menunggu surat resminya
nanti ada regulasi yang mengatur tentang itu. Jadi ditunggu saja ya untuk kepastiannya. Kita sama-sama menunggu ya teman-teman. Selanjutnya nih Bang dari Kak Helga Astrita Ramadana. Ramada aja deh Bang. Titik-titik gitu. BPJS dari tempat kerja dulu sudah tidak aktif. Kalau diaktifkan bisa nggak Pak? Ya bisa Kak Helga. Ya bisa. Nanti datang ke kantor BPJS Kesehatan yang terdekat ya. Atau bisa jadi melakukan peralihan melalui apa nih? Pandawa. Siap. Nah, Nomornya berapa tuh Bang? nomor Pandawa 0811 8165 165. Oke. Begitu ya Kak Helga. Nah, dicatat ya Kak Helga ya. Siap. Selanjutnya nih, waduh makin rame nih, ada pertanyaan dari Bang Arif Darmawan. Bang Arif Bang Arif Darmawan, Bang, penyakit apa aja yang di cover BPJS? Siap, Bang Arif Darmawan. Ya, jadi Bang Arif Darmawan yang dijamin oleh BPJS Kesehatan itu berdasarkan dengan indikasi medis. Indikasi medis sebenarnya. Benar. Ya, tapi kalau itu hubungannya kayak mencelakakan diri sendiri, upaya bunuh diri, atau mungkin hobi yang membahayakan, bahkan juga penyakit akibat kerja itu bukan masuk ke ranah BPJS Kesehatan. Jadi Bang Arif bisa baca di Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018. Itu ya Bang Arif Darmawan ya. Saya sepertinya kenal nih. Iya, enggak asing ya Bang Arif Darmawan ya. Ya, selanjutnya nih ada pertanyaan nih Bang dari Kak Anissa Fitri 536. 536. Bang, saya BPJS umum tapi udah nunggak 1 tahun. Kalau ditukar ke BPJS pemerintah, boleh nggak Bang? Siap, ya. Kak, tergantung dari instansi yang terkait ya. Ini pertanyaan yang sama juga. Ya silahkan ajukan dulu untuk datanya, boleh ke dinas kesehatan, dinas sosial atau instansi yang ditunjuk. Tapi kalau misalnya tadi siapa namanya? Bang Kak Anissa ya? Anissa. Nah, tapi kalau misalnya Kak Anissa mau pakai sekarang untuk berobat, silahkan tunggakannya dibayarkan supaya kartunya aktif. Nah, gitu ya Kak Anissa. Ya. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Kak Susi I love you. Apiu ya, Kak Susi Apiu. Yang mana nih Bang Arif? Yang ini Bang. Kayaknya dua-dua mirip sini Bang. Mirip ya? Mirip. Yang bawah ya Kak, kalau BPJS pemerintah sudah nonaktif, bisa diaktifkan lagi Kak? Kalau bisa syaratnya apa saja? Kak Susi Apiu, alurnya sama seperti yang tadi ya? Ya benar. Gimana Arif alurnya? Harus dibawa diajukan bisa di Dinkes, bisa di Dinsos dan instansi Yang ditunjuk ya? Yang ditunjuk tadi. Benar sekali Arif. Iya. Itu ya Kak Susi Apiu ya? Benar. Kak Susi Apiu, Alapiu ya? Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Bang Arif Darmawan tadi nih Bang, yang melanjutkan dari pertanyaan tadi. Bang Arif, kalau kupingnya kopoan itu apa ya Bang? ini bahasa apa nih? Ini bahasa Dari Bang Arif Bang, kalau kupingnya kopoan di cover BPJS enggak ya? Sekali lagi Bang Arif, intinya kalau dia indikasi medis dan dokter menyatakan ini emang butuh ada tindakan dan harus diberikan pelayanan tadi berdasarkan hasil pemeriksaan, maka itu bisa dijamin ya. Dijamin. Kopoan ya. Iya, jadi Bang Arif Darmawan kalau misalnya ada sakit selama itu masih ada indikasi medis jangan takut kalau nggak di cover gitu ya. Iya betul Bang. Iya. Jangan sering-sering pakai headset Bang. Iya benar. Nanti kopoan. Kopoan. Biasa dia koplo ya. Kopoan. Oke, selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Kak Alfred. Ya. Kak, BPJS ku nunggak. Kalau mau pindah ke BPJS KIS sekali lagi nih Bang. Ya. Enggak apa-apa kalau udah dipindah terus dicicil. Iya, silakan Kak Alfred ajukan dulu, boleh ke dinas sosial atau dinas kesehatan, nanti ada verifikasi berkas ya. Ikutin alurnya saja. Benar. Karena itu dibayarkan oleh pemerintah. Seperti itu Kak Alfred. Dan untuk cicil mungkin bisa menggunakan program rehab ya Bang? Yes, betul. Iya. Program rehab ya. Iya, benar. Ya, jadi nanti Kak Alfred kalau misalnya mau bayar cicilan, silahkan di aplikasi Mobile CKE ya, untuk misalnya merasa berat gitu kan, kalau misalnya bayar sekaligus ya kan Bang? Boleh. Oke, selanjutnya nih Bang. Ada pertanyaan dari Kak Ceni Centil. Oh, Kak Ceni Centil. Ceni _Centil. Ya. Mau tambah gigi? Tambah gigi jadi banyak. Iya benar. Mau tambah gigi apa ya? Mau tambah gigi. Apakah bisa diklaim BPJS Bang?
Siap. Oke. Kak centil kalau mau tambal gigi, Tambal gigi. ya nanti diperiksa dulu oleh dokternya. Kalau kira-kira itu butuh ditambal karena mungkin nyeri, Iya, jadi. nah itu maka nanti untuk yang semua pelayanannya dijaminkan menggunakan BPJS Kesehatan. Iya, selama itu ada indikasi medis ya teman-teman. Oke, ada pertanyaan nggak teman? Iya, siap. Di paling bawah tadi. Pertanyaan dari siapa tadi? Dari kakak Nunung M Sakir. Nunung M Sakir. Ya, saya coba baca ya. Nunung M Sakir tadi, kenapa hanya BPJS Kesehatan? Kenapa bukan BPJS Ketenagakerjaan? Sekali-sekali BPJS Kesehatan dong. Waduh. BPJS Ketenagakerjaan dong. Siap. Kakak mohon maaf, kita dari instansi BPJS Kesehatan. Ya. Iya. Jadi setiap hari Kamis kita akan melakukan live dan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sobat atau sahabat JKN. Ya, jadi instansi yang berbeda dan seperti itu ya. Betul sekali, Bang. Siap. Ya, jadi berbeda ya. Sebenarnya sama, tapi berbeda. Untuk manajemen dan programnya beda. Programnya beda, Ya. Bang. Iya. Mungkin bisa dipantau di akun yang sebelah ya. Iya. Kalau kita di sini untuk BPJS Kesehatan. Izin ya Kak. Kak. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Kak Zia underscore. Zila Zia. ya. Mas mau tanya, saya kan membuat SKCK. Nah di aplikasi mobile CKN tidak aktif. Ya, Gimana? siap. Kak Zila diaktifkan dulu. Yap. Ya, diaktifkan dulu, datang ke kantor terdekat atau melalui Pandawa. Ya. Nanti datanya diaktifkan. Jadi pada saat buat SKCK bisa menunjukkan kartu yang aktif di menu info peserta. Info peserta, benar sekali. Jadi cek aja dulu ya Kak Zia. Oke, selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan, ada ungkapan nih Bang dari Kak Helga. Iya. Terima kasih atas informasinya Bang. Saya langsung mau daftar sendiri aja dari rumah. Terima kasih Bang. Beres. Oke. Kak Helga. Langsung dari Pandawa ya. Langsung dari Pandawa bisa tuh Kak Helga ya. Iya. Sama-sama Kak Helga. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Pak Aguarius. Sorry Pak. Ya, Dari- sore Pak Aguarius. Sore. Dari Bang Hehelen ada juga nih Bang. Hehelan. Pengkinian data online bisa nggak? Bisa. Nanti ajukan melalui Pandawa ya. Ya. Kalau misalnya mau update data, misalnya ada data yang kira-kira tidak sesuai dengan fisik identitas, boleh diajukan melalui Pandawa pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Nomornya berapa Rin? 0811 8165 165. Siap. Ya. Itu ya Bapak Helen. Hehelen. Selanjutnya nih Bang ada pertanyaan dari Kak Cio. Ya, Cio. Kak, aku mau bikin buat mama aku bisa nggak? Karena Kak, aku mau bikin buat mama soalnya aku udah gabung sama suami. Oh iya, Gitu. siap. Gimana? Nah, Kak Cio, nanti untuk datanya bisa diupdate sesuai dengan kartu keluarga yang baru ya. Iya. Kalau sebelumnya gabung dengan orang tua dan sekarang sudah gabung sama suami, nanti datanya bisa dipindahkan. Iya. Acuannya sesuai dengan kartu Kakak. keluarga terbaru. Boleh kok melalui Pandawa atau ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Begitu ya, Kak Kak Cio. Cio. Kak Cio. Oke, terjawab ya Kak Cio. Selanjutnya nih Bang ada pertanyaan dari Kak Melati Simorangkir. Siap. Semi Simorangkir. Bang, mau tanya dong, kemarin udah siap biopsi. Iya. Apakah kita boleh minta rujukan di RS tipe A? Siap. Maksudnya ini meminta rujukan untuk ke RS tipe A gitu ya? Iya, kayak gitu. Siap, iya betul. Kak Melati, rujukan bukan untuk diminta ya. Rujukan diberikan berdasarkan dari hasil pemeriksaan dan juga sesuai dengan kompetensi yang ada. Jadi silahkan datang ke Vaskes 1 dulu, klinik atau puskesmas tempat Kak Melati terdaftar. Kalau menurut dokter, kasus ini bisa dihandle di rumah sakit tipe C, maka dia akan ke rumah sakit tipe C terlebih dahulu. Iya. Karena sistem menggunakan BPJS Kesehatan ini berjenjang dan sesuai dengan kompetensi ya. Iya. Jadi kalau misalnya pun dia mau langsung ke RS tipe A, melihat dari kasus yang ada juga. Kalau dia khusus dan dia ada histori pelayanannya, kemungkinan bisa seperti yang hemodialisa. Gitu ya. Oke, gitu ya Kak. Siap. Terjawab ya. Kak Melati tadi ya. Kak Melati, benar. Kak Melati ya. Oke Bang, selanjutnya nih Bang ada dari Kak Yurike Tiffany nih Bang. Kayaknya dia spam dari tadi Bang. Kayaknya dia ketinggalan info. Bang, apa benar ada pemutihan BPJS Mandiri yang udah lama nggak dibayar? Ya, Kak Yuri Ketifani sepertinya baru join nih. Baru join kayaknya.
Poin ya. Ya. Tadi kita sudah jawab juga Kak Yurike. Jadi untuk pemutihan BPJS Kesehatan kita menunggu regulasi atau aturan yang ada yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yes, benar. Kalau sudah ada nanti akan diberlakukan. Jadi silahkan ditunggu informasi terupdate-nya. Iya. Seperti itu ya Kak Yurike ya. Clear ya. Itu ya Kak Yurike. Ya. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari BNDC. Ya. By.ngc ya. GC. Bang mau tanya, BPJS ku kok tulisannya meninggal padahal aku masih hidup. Itu caranya gimana biar aktif? Gimana Bang? Waduh. Bang, ini kan harus dilakukan pengupdatean. Yes. Nah, nanti kita harus konfirmasi dengan rumah sakit terkait. Khawatirnya ini datanya ada dilakukan penonaktifan pada saat pulang dari rumah sakit, tapi pilihnya salah. Iya. Ya, jadi supaya asumsinya nggak terlalu melebar, silahkan datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Nanti akan dilakukan pengecekan secara menyeluruh. Siap, Ya, Bang Bay. Bang Bay Bay dong. NDC. NDC gitu ya Bang. Ya. Terjawab ya Bang. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan juga dari Kak Chan. Kak Ca apa tuh? Cak Gelembung-gelembung. Cak Lembung. Siap. Kak, Ada emotnya. Iya. Kak, BPJS Kesehatan aku udah nonaktif lama banget. Kira-kira bisa aktif lagi nggak? Oke. Oke. Siap. Kak Ca, kalau nonaktifnya karena tidak dibayar iuran, maka itu menunggak. Silahkan bayar iurannya, nanti kartunya aktif ya. Ya, benar. Siap. Untuk pembayarannya bisa di mana, Rik? Bisa di Indomaret, Alfamart, di kantor Yes. pos, di Yes. mobile banking, banyak pokoknya. Adik kita punya 1 juta channel pembayaran ya teman-teman. Wah, mantap. Jadi Iya. ada 1 juta channel ya? Iya, benar. Channel pembayaran ya? Iya, kalau Oke. ini sampai. Siap. Oke, selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Abu Arius. Pak, jawab pertanyaannya. Tadi kayaknya pertanyaannya mas sore. Iya, Abu Arius beda Bang, beda. Ini Beda. beda. Mungkin Pak Abu Arius coba di chat lagi lah apa pertanyaan tadi. Mungkin kelewat ya, karena kencang banget nih teman-teman. Iya siap. Sorry ya Pak ya, Oke. karena yang ngechat dan pertanyaan banyak banget. Iya benar. Pertanyaan nih Bang dari Kak Edlin. Edelin. Dia ngetek Kak Dian, aktifin bisa di Pandawa Kak atau BPJS Kesehatan. Kalau nggak aktif, kalau nggak aktifnya karena tunggakan bisa dibayar dulu. Benar sekali. Iya benar. Oh dia kasih info ya Bang. Kasih info dia Dia ngasih kasih pertanyaan info. Wah, Iya, bagus. terima kasih, Kak Edelin. Terima kasih ya Kak ya. Ya. Sudah dijawab ya. Jadi gitu ya, bisa dari Pandawa dan bisa datang ke BPJS terdekat. Apa tuh salam kecil langsa? Oke dari Bang Putra nih, Bang Putra. Bang Putra. Putra, salam Salam kecil dari kecil langsa. Wah itu kampung halaman saya. Bang Bang. pengalaman saya juga Iya, itu. siap. Saya akan kembali ke sana. Saya juga. Oke, dari Kecil langsa. Terima kasih kecil langsa. Salam. Doakan saya. Dari Kacil Belakang Selatan. Oke siap. Oke, selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan nih Bang. Ini wajib kita jawab nih Bang. Rahmat Awan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang menjawab salam ini wajib ya. Wajib Bang. Siap. Benar. Ini dari Kak Yuriki Tiffany lagi nih Bang. Iya, orang yang sama. Aduh, orang yang sama. Siap. Ketinggalan lagi tadi ya. Iya. Pak, apa bisa melakukan pembayaran dicicil karena yang udah lama banget nggak dibayar? Siap. Oke. Gimana tuh Pak? Siap. Kak Yuriko kalau untuk bayar cicilan boleh, silahkan masuk di aplikasi mobile JKN. Ya. Nanti pilih menu rehab, rencana pembayaran bertahap. Silahkan dipilih ya. Ya benar. Nah, apakah mau dicicil 6 bulan, 8 bulan gitu. Silahkan dipilih nanti untuk rentang waktunya atau tenornya. Ya. Setelah nanti cicilannya selesai, kartunya aktif dan bisa digunakan. Iya, benar sekali. Ayo Yuriko sudah terjawab ya. Oke, lalu selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Kak Edlin tadi bantu jawab ya. Oke, coba ya nih Bang, ada pertanyaan dari Kak Edlin tadi Bang yang bantu jawab Iya, pertanyaan Kak tadi. Edwin gimana? Kak mau tanya dong, kalau PHK apa bisa reaktivasi ya? Soalnya ini mau reaktivasi kok nggak bisa? Oh siap ya. Kak itu untuk reaktivasi peserta PHK dia ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Ya. Jadi silahkan datang ke kantor cabang atau biasanya HRD-nya yang menghubungi PIC. Iya benar. Nah, nanti akan dilakukan verifikasi, dilihat apakah peserta ini sudah memenuhi syarat. Kalau emang bisa maka akan dilakukan untuk aktivasi. Aktivasi Ya, kembali. jadi kalau di regulasi dia ada beberapa tahapan dan ada beberapa syarat agar peserta PHK itu bisa untuk diajukan reaktivasi sementara. Nah, seperti itu ya Kak Itu ya, Kak, ya. Edlin.
Ya, kayaknya Kak Edwin ini udah sangat paham nih. Iya. Soal program JKN. Makasih loh Kak. Pertanyaannya berat soalnya. Oke. Pertanyaan PNS. Kayaknya Kak Edi membantu pertanyaan lagi nih. Bagus, betul. Membantu jawab lagi. Ya kan, Kak Edi. dibantu semua kan? Iya. Makasih ya Kak ya. Makasih Kak Edi. Ya, Kak Edwin. Oke, bisa lama Jawa ya tadi ya kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa diganti. Oke, pertanyaan nih nantinya ada pertanyaan dari Bang Gavin. Bang Gavin. Ya. BPJS saya premium, apakah bisa beralih jadi BPJS gratis? Gimana tuh Bang? Premium. Premium. BPJS Maksudnya sendiri mungkin ya. BPJS premi. Oh, premi. Cuman karena keyboardnya itu pakai kamu, premium. Oh iya. Betul. Kita harus berpikir dari situ. Ya, yang positif tinggi ya teman-teman. Ya. Bang, BPJS premi beralih ke tanggungan pemerintah. Silahkan ikutin alurnya. Ya. Bawa surat keterangan tidak mampu, kakak, kartu keluarga, pengajuannya boleh ke dinas sosial terlebih dahulu atau ke dinas kesehatan. Iya. Intinya nanti ada verifikasi berkas ya gitu ya, Bang Gavin ya. Ya, Bang Gavin. Siap. Kita selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Bang Gizan. Bang Giza. Bang, kalau BPJS-nya kelas 3, terus ada saudara nih yang nggak sengaja mengganti itu kelas 1, apakah bisa diubah lagi Bang ke kelas 3? Seperti itu ya. Ya Kak Giza, untuk perubahan hak kelas rawat itu bisa dilakukan 1 tahun 1 kali. Tahun 1 kali. Kecuali dia pindah segmen ya. Ya. Misalnya dari mandiri dipindahkan ke tanggungan pegawai swasta, itu oke. Tapi kalau dia sama-sama sebagai peserta mandiri, maka baru bisa diubah dia 1 tahun. 1 tahun ya. ya. Jadi tunggu 1 tahun dulu ya, baru bisa diubah ya. Oke, gitu ya Kak Diza. Bang, gak terasa nih Bang, kita udah live melakukan selama 1 jam Bang. Waduh, ini sobat DKN terus bertanya ya. Bertanya kayak gak terasa gitu waktunya ya Bang. Jadi lupa ya. Iya, lupa waktu. Mana giftnya mana? Iya. Gimana kalau kita Bang jawab 5 pertanyaan terakhir Bang? Oke, kita jawab 5 pertanyaan. 5 pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh ini tadi. Oleh peserta Oleh sobat netizen, DKN. ya. Siap. Apa mau Arif yang pilih 2, saya pilih 3? Boleh, boleh. Atau Arif pilih 2, saya pilih 2, satunya apa? Oke. Kita kasih. Siap. Silakan Oke. Arif. Pilih Boleh apa? ya Bang? Boleh. Nah, Dari pertanyaan Kak Novita Sari Sinaga ya Bang. oke. Kak, kalau pemakaian BPJS ibu hamil bolehkah lahiran di mana saja, tidak perlu rujukan? Gimana Bang? Oke, siap. Kak Novita, kalau dia tidak perlu rujukan, itu artinya peserta datangnya melalui IGD. IGD. Tapi itu harus berdasarkan hasil pemeriksaan bahwasannya dia emergensi. Kalau misalnya Kak Novita Sari Sinaga itu sudah terjadwal untuk lahiran, biasanya kan udah ada spare waktu itu. Iya, betul Ya, Bang. misalnya lah terdaftarnya di Siantar, mau lahirannya di Jambi lah misalnya. Jambi. Pindahkan dulu pas ke satunya, klinik atau puskesmasnya dipindahkan dulu ke tempat sekarang berdomisili. Ya. Ya, supaya nanti bisa kontrol dulu untuk pelayanan ARC ya. Ya. Pelayanannya bisa di klinik atau di puskesmas tempat nanti kakak terdaftar ya. Ya. Yang ke IGD tanpa rujukan itu hanya yang peserta urgent atau masuk dalam kategori emergency. Seperti itu ya. Jawab Satu ya, sudah. Oke. Sisa 2 lagi. Empat lagi. lagi. Oke, mau apa pilih? Satu lagi? Boleh, saya Ya, coba. pilih Lah. ya. Caranya mana ya? Tekan Nih. ini ya. Oke. Nah, coba. Dari kakak Intan Firdaus. Ya, dari Kakak Intan Firdaus. Apa tuh, Bang? Kakak, kalau BPJS saya kan dari Jakarta yang KIS APBD. Terus saya udah pindah ke Palembang. Gimana paskesnya? Gimana tuh Bang? Kak Intan Firdaus, kalau sudah pindah dari tanggungan pemerintah DKI Jakarta, tapi sekarang domisilinya bukan lagi di Jakarta, maka wajib untuk datanya dipindahkan. Iya. Ya, jadi kalau sekarang udah di Palembang, silahkan dialihkan menjadi peserta mandiri yang bayar setiap bulan. Tapi kalau merasa itu berat, boleh kok diajukan sebagai tanggungan pemerintah Palembang. Tapi ada alur dan ada verifikasi berkas terlebih dahulu ya. Wajib dipindahkan karena sudah bukan lagi di wilayah DKI Jakarta. Terjawab ya tadi Kak Intan. Siap, 3 lagi hari. Lanjutnya nih, 3 lagi. Ayo. Cepat. Siapa beruntung? Ya, pertanyaan dari Yos kayaknya nih Bang, Yos. Untuk rawat jalan pakai BPJS di satu rumah sakit, terus besoknya di beda rumah sakit lagi, bisa nggak Bang? Ya, kalau misalnya dia dirujuk dari rumah sakit B, di hari ini ya, di pelayanan di rumah sakit B,
dirujuk ke rumah sakit A, dia besok baru ke rumah sakit A, boleh? Boleh. Kalau dia rawat jalan, ya gitu ya. Ya. Nah, intinya masing-masing untuk peserta supaya bisa dijaminkan, rumah sakit juga sudah paham kok apa yang perlu dilihat, apa yang perlu dicek, dan apa yang perlu diinput di sistem. Seperti itu ya Bang ya. Iya Bang Yos, terjawab ya. 2 pertanyaan lagi Bang, 2 pertanyaan lagi. Siapa nih? Coba Bang, Aku ya? bebas. Ya, bebas. Dari Abang. Udah habis kah? Belum. Siap. Oke. Nama saya Fitria. Dengan Kota Depok, sebaiknya kita bisa mandiri. Kita bisa mandiri. Saya mendapatkan kasus sebaiknya kita bisa mandiri. Saya mendapatkan kasus di mana ya? Maksudnya? Saya juga nggak tahu. Sebaiknya nama saya Fitria dengan Kota Depok. Maksudnya nama saya Fitria di Kota Depok. Sebaiknya sebagai peserta mandiri saya mendapatkan kasus di mana ya? Saran saya sih jangan ini ya, jangan minta kasus kayak apa. Iya. Kasus jangan dicari ya. Saya mendapatkan kasus di mana? Kak Fitria, mohon maaf belum bisa kami jawab karena pertanyaannya terlalu ambigu ya. Gimana Bang, mau dihangusin atau Kita ganti Kita dengan ganti. pertanyaan yang lain. Karena ini sudah Oke. banyak ya. Kita berbaik hati, kita ganti. kita ganti? Oke, masuk ke Kak Grace Siburian ya. Pak, Ya. pengumuman ini pertanyaan yang tadi. Iya, masih pertanyaan tadi nih. Siap, sudah. Kita lanjut Oke, lagi. lanjut lagi ya. Ya, siap. Oke. Oke. Ini masih pertanyaan yang ketiga. Empat. Yang ketiga nih, jalan keempat boleh tuh Bang. Ini jalan ke depan ya. Oke. Siapa nih? Arif. Dari Bang boleh? Boleh. Yang tadi kan masih. Oke, dari pekerja mandiri itu nanti bayar tunggakan nggak ya Kak? Karena sebelumnya saya mandiri. Lah, Nama pekerja mandiri. ya dari pekerja ke mandiri. Oh, berarti sebelumnya tanggungan perusahaan dan ini mau dialihkan ke mandiri. Ya. Siap. Kakak kalau misalnya terdaftar di perusahaannya dan perusahaannya tidak menunggak, maka tidak perlu ada yang dibayarkan tunggakan. Iya. Tapi kalau dulu sebelum kakak dialihkan menjadi tanggungan perusahaan dan kakak memiliki tunggakan, maka saat ini ketika mau dialihkan jadi peserta mandiri, tunggakannya wajib dibayarkan. Wajib ya teman-teman. Wajib, karena tunggakan itu menjadi kewajiban peserta untuk dilakukan pembayaran gitu ya. Terjawab ya kak ya? Jawab ya. Ini berarti satu pertanyaan terakhir Ya, teman-teman. satu yang terakhir yang kasih gift langsung Terakhir. Yang kasih gift jawab. apa? Yang paling besar gitu. Nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh ya, Nggak kita boleh, harus gitu. ikhlas ya. Kita harus ikhlas. Bantu ya. Ya. Tapi oke lah, yang kasih gift jawab. Oke. Pertanyaan Bang. Dari Kak Alvia R11. Kasih Ya. Mawar. Saya sudah bayar mandiri, tapi di APK status tidak aktif penangguhan pembayaran. Itu kenapa ya? Oke, Kak Alvia tolong dicek dulu segmennya sebagai segmen apa. Jangan-jangan walaupun melakukan pembayaran tapi segmennya sudah sebagai pegawai perusahaan, tanggungan perusahaan. Iya, coba Ya, dipastikan lagi Kak. coba dipastikan. Atau yang kedua, kemungkinan yang kedua, pesertanya sudah melakukan pembayaran tapi memang untuk iurannya belum terhubung atau mungkin belum masuk pada real time di aplikasi. Oke. Seperti itu ya. Jadi silahkan dicek. Kalau sekiranya butuh berobat, boleh menghubungi 165 supaya dicek secara menyeluruh. Menyeluruh. Gitu ya, Kak Alvia ya. Iya. Terjawab semua berarti nih Bang. Sudah terjawab semua ya. ini. Kita pun sudah sangat haus nih. Dan udah 1 jam juga nih kita ngobrolnya bisa Sudah kan? 1 jam. Siap, Udah Ari. panjang. Jadi Tidak terasa ya? tidak terasa sekali memang. Terasa itu udah. Jadi nggak siap. Oh, sudah Jadi, siap kan? jadi mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu ya Bang. Siap, Jadi untuk informasi kepada teman-teman sahabat DKN juga, kita akan live setiap hari Kamis. Iya. Dan bisa fleksibel sih waktunya, tapi memang setiap hari Kamis. Untuk mendapat informasi lebih cepat, mungkin kalian bisa bantu follow dulu biar dapat notifikasi kalau kami live. Dan kalau misalnya pertanyaan yang hari ini belum terjawab bisa ditanyakan di minggu depan. Gitu ya Iya, teman-teman. betul. Mungkin dari Ari pribadi sangat berterima kasih lah kepada Abang udah bisa diajak menjadi bintang tamu. Siap, Ari. Oke, terima kasih Bang Ilham. Terima kasih juga sama DKN ya. DKN udah banyak antusias sekali ya Bang. Antusias sekali. Iya. Sampai berapa nih? 6.000 orang. 6.000 orang hari ini. 6.000 orang. Ya. Kalau di Akumulasi. akumulasi ya. Iya benar. 6.000 Jadi orang. gitu aja ya teman-teman. Untuk pertemuan kali ini kita akhiri. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Boleh minum Bang? Sudah.